Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Mari kita kembali belajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Sekarang pembahasan kita ialah bab 2 materi A, perbuatan baik dan buruk. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ambillah sikap yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Maha Pengasih, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Kami mohon berkatilah kami agar selalu mau melakukan perbuatan baik dan menolak perbuatan buruk untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, marilah kita belajar. Sekarang apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Yang kedua, mampu menilai akibat dari perbuatan buruk dan buah dari perbuatan baik. Nah, sekarang apa arti dari perbuatan baik? Perbuatan baik adalah sikap yang membuat Tuhan dan semua orang bahagia. Apa contoh perbuatan baik? Yang pertama, menghormati orang tua. 2, menyayangi teman. 3, memberi sedekah. 4, menyayangi adik, abang atau kakak. 5, rajin berdoa. 6, meminta maaf jika ada kesalahan. 7, berbagi makanan, dan lain-lain. Nah, inilah kumpulan beberapa perbuatan baik. Sekarang kebalikannya, apa arti perbuatan buruk? Perbuatan buruk adalah tindakan yang membuat Tuhan dan semua orang menjadi sedih. Apa contoh tindakan buruk? Yang pertama, tidak mendengarkan nasihat orang tua. 2, tidak mau mengalah. 3, berkelahi. 4, berbohong. 5, mencuri. 6, malas belajar. Nah, itulah beberapa kumpulan dari contoh-contoh tindakan buruk. Sekarang kita masuk apa akibat dari perbuatan buruk tersebut. Yang pertama, kita dijauhi teman-teman. Kedua, orang tua memarahi kita. 3, kita tidak diberkati Allah. Nah, anak-anakku, supaya kita tidak mengalami ketiga hal ini, marilah kita jangan melakukan perbuatan buruk. Mari kita lanjutkan. Sekarang, apa buah dari perbuatan baik? Kita tumbuh menjadi anak yang sabar dan disenangi banyak orang dan juga Tuhan. Sekarang kita membaca teks kitab suci, bagaimana nasihat Rasul Paulus untuk hidup dalam kasih. Teks kitab suci diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21.
Nah, anak-anakku, karena di bukumu sudah ada tertulis, tidak usah Bapak bacakan. Bapak hanya memberikan penjelasan saja. Baik anak-anakku, dengarkanlah penjelasan berikut ini. Rasul Paulus memberi nasihat untuk hidup dalam kasih. Kasihilah dengan ikhlas, bencilah yang jahat, dan berpeganglah kepada apa yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga. Dan hendaklah kamu saling mendahului memberi hormat, bekerja sama dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Kudus. Hendaklah kamu berharap kepada Tuhan dengan gembira. Sabarlah di dalam kesusahan dan tekunlah berdoa. Bantulah kebutuhan orang-orang Kristen maupun yang bukan Kristen. Dan sambutlah saudara-saudara seiman yang tidak kamu kenal dengan senang hati di dalam rumahmu. Mintalah kepada Allah supaya Ia memberkati orang-orang yang kejam terhadapmu. Ya, mintalah Allah memberkati mereka, jangan mengutuk. Ikutlah bergembira dengan orang-orang yang bergembira, dan menangislah dengan mereka yang menangis. Sebagai pendalaman, Rasul Paulus menasihatkan agar kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, sebab itu akan menambah permusuhan. Karena itu, kalahkanlah setiap kejahatan dengan perbuatan baikmu. Ingat, Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Dengan berbuat baik, kita akan merasa damai, rukun dengan sesama. Sebaliknya, perbuatan jahat membuat orang lain menderita. Sebagai bahan refleksimu, sudahkah anak-anak berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman-temanmu selama ini? Jawab dalam hatimu. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami perbuatan-perbuatan baik kepada guru di sekolah, orang tua, dan teman-teman. Berkatilah kami selalu agar tetap dalam jalan kebenaran. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.